Sounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ogi Ardiansyah dari SMK PDRI 3 Bogor, mahasiswa dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Pamulang, mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah kalau pada sehat ya. Kita mulai mata pelajaran saya Pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, coba lihat dulu sekelasnya gimana, udah bersih belum? Banyak sampahnya nggak? Kalau ada sampahnya boleh dibuang dulu. Sampahnya bersih ya? Bersih. Bajunya, coba lihat bajunya udah rapi belum? Ya, oke, saya udah rapi, siap buat belajar? Siap. Oke, siap. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Ketua kelas mana ketua kelas? Oke, siap. Ketua kelas, mohon pimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari berdoa untuk tujuan masing-masing. Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke materi, materi yang minggu kemarin kita membahas apa sih minggu kemarin? Ada yang ingat? Fungsi Pancasila. Fungsi dan Pancasila. Nah, kalau kita tahu itu fungsi Pancasila sebagai apa sih? Ada yang ingat? Dasar negara. Ada lagi ingat? Fungsi Pancasila sebagai apa? Ideologi negara ya. Mudah-mudahan masih ada yang ingat ya, nyangkut ya, jangan lupa. Karena kita di minggu ini akan masuk ke materi apa? Kemarin saya udah nyuruh untuk baca-baca dulu materinya apa? Buat minggu ini nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu materi yang akan kita bahas di minggu ini ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Siapa yang jadi dirjennya? Oh ya, siap. Siti, silakan maju di depan sini aja, Siti. Ya, untuk semuanya silakan berdiri. Posisi siap ya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku.
dicek dulu absennya ya. Hari ini siapa yang masuk? Winda Pak? Bagas, Pak. Winda, Bagas, sama Nisa. Winda apa keterangannya? Ini Pak OSIS. Oh lagi OSIS ya? Oh iya. Bagas apa keterangannya? Apa? Ada kabar? Ada yang ngasih kabar nggak? Gimana Pak? Nggak ada. Nisa? Sakit. Oke, yang mau masuk 3 orang ya. Sebelum masuk ke pelajaran ini, gimana? Udah siap belajar? Siap. Kalau belum, kita konsentrasi dulu ya. Siap? Instruksinya dari saya ya. Nih, kalau tepuk 1, saya bilang pagi, itu tepuknya 1. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuknya 3 kali. Kalau malam berarti ning, tidak ada tepukan. Siap ya? Siap. Siap, konsentrasi. Pagi, sore, siang, malam. Nah, sekarang belum konsentrasi. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Sore, siang, sore, pagi. Oke, tepuk tangan. Udah ya. Setelah ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang fungsi. Tadi kita sudah bahas. Minggu lalu kita membahas tentang fungsi Pancasila ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini adalah nilai-nilai Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran dari nilai-nilai Pancasila yaitu melalui model pembelajaran program based learning. Peserta didik diharapkan mampu memahami dan menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila ini dengan tepat bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pengamalan dan penerapan nilai-nilai Pancasila, lalu mempresentasikannya melalui KPD. Ini ada yang KPD dari saya, kerjanya nanti setiap kelompok dengan benar saling menghormati, menghargai, bekerja sama, tanggung jawab dalam kolaborasi kelompok. Atau nanti akan berdiskusi dengan kelompok yang akan saya berikan setiap kelompoknya satu permasalahan dari kehidupan sehari-hari. Sampai sini bagaimana? Paham? Ngerti? Nah ya, oke, sebelum kita lanjut, saya ada dulu sebentar. Nah, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan aksi nyata dalam penerapan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kira-kira bagaimana bentuk nyatanya kegiatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bermusyawarah. Oke, kita lihat dulu deh ya satu-satu. Kalau dari lingkungan sekolah, bagaimana kira-kira? Mengikuti upacara. Kalau dalam apalagi pemilihan OSIS yang sedang dilaksanakan oleh Peminda ya. Nah, terus apa lagi? Rapat. Nah, kalau dalam kehidupan keluarga, kira-kira nilai Pancasilanya seperti apa? Ya, mematuhi orang tua boleh. Kalau dalam masyarakat, gotong royong dan kerja bakti. Banyak ya kegiatan nyatanya dalam nilai-nilai Pancasila, baik dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, sebelum masuk media aja, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi nilai-nilai Pancasila sebelum saya memberikan kasus ya kelompoknya nanti ya. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas tujuan pembelajarannya ya, model pembelajaran nanti adalah problem based learning, di mana nanti Anda akan menganalisis bagaimana kasus atau yang ada dalam gambar tersebut ya. Ini nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu sila pertama adalah ketuhanan Maha Esa. Kalau perhatikan, simak, lihat. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan
kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita mengenal atau Indonesia mengenal ada berapa agama di Indonesia? Ada 5 agama. Agama apa saja yang jawab? Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Indonesia. Kenapa ada sila pertama? Karena Indonesia adalah negara yang beragama, mengakui adanya agama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun ada 5 agama yang diakui oleh Indonesia, berarti menandakan Indonesia itu percaya akan adanya. Ya, jelas? Kira-kira penerapannya untuk sila pertama ini kira-kira harus apa? Beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Oke, jelas, cukuplah untuk sila pertama. Lanjut untuk sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi nilai dari sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita itu tidak boleh membeda-bedakan. Lihat dari geografisnya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia kayak gimana sih? Negara yang seperti apa? Makmur, damai, negara yang kepulauan, banyak suku, banyak ras, banyak bermacam-macam orang yang berbeda. Ya, bahasa aja kita mengenal bahasa yang kita umum itu adalah bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa Indonesia ini ada bahasa daerah. Ada bahasa apa sih? Tapi semua bahasa ini kita satukan menjadi satu kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tuh, ya. Jadi tidak membeda-bedakan kalau kita lihat dari sila kedua ini. Siapapun dari rasnya manapun kita itu adalah sama. Oke, lanjut dari sila ketiga. Nilai-nilai persatuan Indonesia. Ini lambangnya pohon beringin. Wah, pohon beringin ini kokoh, identik dengan mistisnya, kuat. Ya, kalau kita lihat dari mistis ini adalah pohon yang besar dan kuat. Kenapa lambang dari persatuan Indonesia ini menjadikan lambang pohon beringin? Karena kekokohan dan kesatuannya pohon beringin. Kita lihat mampu menempatkan persatuan-kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Terus yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ya. Jadi nilai persatuan ini menempatkan persatuan di atas golongan, bukan di atas kepentingan apa? Kepentingan tidak boleh nih, kalau di sini yang kepentingan diri sendiri. Ini harus ada kepentingan bersama, baik golongan maupun pribadi. Ini jangan, kita harus mengutamakan kepentingan bersama, terutama kepentingan negara dan bangsa. Ini contohnya dari sini dikatakan kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contoh yang kita ambil yang sekarang sedang lagi hangat-hangatnya, yaitu adalah peristiwa Palestina, kan? Kalau misalnya Indonesia yang mengalami peristiwa Palestina ini, kira-kira apakah Anda diperlukan oleh bangsa ini untuk berperang? Siap? Harus siap. Apakah Anda akan diam aja? Ya, setelah tayangan slide yang saya berikan, saya pengen tahu dulu sejauh mana nanti Anda mengetahui tentang materi tersebut. Ini ada pretest dari saya akan bagikan dulu nanti ke siswa. Nanti tolong dikerjakan dulu ya, kerjakan dulu sebisanya ya. Gue ini ya.
silakan dikerjakan dulu, kerjakan sebisanya. Saya pengen tahu sejauh mana Anda ini mengetahui tentang materi tersebut. Ya, silakan kerjakan dulu. Udah ya? Udah beres ya? Oke, kumpulin dulu. Oke, nanti saya akan periksa sejauh mana Anda ini mengetahui tentang materi ini ya. Kumpulin lagi. Oke. Ya. Oke, nanti saya akan cek hasil dari pembelajaran materi di quiz testnya ya. Nah, oke, ini ada lembar kerja atau LKPD dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setiap kelompok saya akan bagikan satu tugas untuk diamati, didiskusikan. Literasinya boleh dari buku paket, boleh kamu browsing ya. Jadi sini, ini contoh salah satu nih ya. Nah, ini nanti kamu analisis bagaimana apa yang terkandung dalam gambar tersebut, nilai-nilai apa saja dan kira-kira ini masuk ke sila keberapa. Ini contoh ya, ini contohnya nih. Oke, saya akan bagikan dulu LKPD-nya ya. Oh, ini kelompok 5 dulu. Kelompok 5 itu mana nih, Mak? Ini ya. Kelompok 5 itu apa? Megawati ya. Megawati. Ini kelompok 4. Kelompok 4 apa? Gus Dur. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 apa? B.J. Habibie. Ini kelompok 2 Soeharto. Dan kelompok 3 adalah silakan literasinya boleh dilihat dari buku paket, boleh di browsing, kira-kira gambar apa sih, terus apa yang nilai apa saja yang ada dalam gambar. Ya, gimana? Kelompok 1 ada masalah? Mana? Oh iya, ini ya kira-kira apa nih? Ya, kira-kira apa? Salah satu ada gambar peta. Tapi di depannya ada orang-orang. Ya, ini kalau kita lihat ini kayak seperti apa sih? Agama. Nah, agama ya. Kira-kira masuk ke sila berapa dan nilai-nilainya harus seperti apa? Iya, Pak. Silakan diskusikan. Ya. Ini kelompok 2 gimana? Gimana? Ya, ini nilai apa ya? Nah, ini kalau kita lihat ini kayak seperti apa sih? Orang dewasa ini sedang apa sih? Relawan ya, kayak relawan. Ini kira-kira orang iya, jelas. Kalau di itu sudah kira-kira gambaran apa ya? Nah, silakan coba diskusi kira-kira seperti apa. Oke, ya kelompok berapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1, siap? Oke, silakan maju kelompok 1. Tepuk tangan dulu nih. Oke, suaranya ya, suaranya. Yang kencang suaranya. Oh ya, kelompok 1 tadi LKPD-nya apa? Gambarnya biar teman-teman bisa lihat. Ini ya. Nah, silakan dipresentasikan. Kira-kira apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaskia Deskia. Nama saya Cakra Jumakarani. Saya orang saya Maulana. Saya akan mempresentasikan nilai-nilai sila pertama. Di dalam gambar tersebut menjelaskan sila pertama bagaimana yang baik dan
persatuan dan kesatuan dalam membangun karakter dan kehidupan berbangsa yang berdasarkan rasa tanggung jawab dan toleransi. Dan di presentasi ini ada yang mau ditanyakan ya? Nah, gimana nih dari hasil pengamatan yang oleh kelompok 1 atau kelompok di Soekarno, ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, berikan masukan? Sok, silakan. Kira-kira ada? Oke, boleh, silakan Jati. Izin bertanya, bagaimana hubungan antara nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila dengan konsep keadilan sosial? Menjelaskan dengan memberikan contoh konkret. Waduh, mau ditampung dulu atau mau satu lagi? Ditampung dulu aja, oke? Satu lagi? Ada lagi? Saya Pak. Oke, boleh Siti. Jadi setiap kelompok nanti cukup 2 aja ya. Ya. Bagaimana sila pertama Pancasila dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan untuk membentuk karakter siswa? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, silakan diskusikan dulu kira-kira jawabannya seperti apa. Ya. Mau jawab? Ya, silakan. Tolong yang lain disimak nih, dengerin. Jawaban dari pertanyaan pertama, sila pertama Pancasila menekankan keseimbangan dan keharmonisan dalam Tuhan. Hubungan ini membawa pesan pada konsep keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Tuhan. Misalnya, prinsip keadilan dalam pendistribusian sumber daya alam dapat dipahami sebagai kewajiban bersama untuk menjaga dan menggunakan sumber daya tersebut secara adil demi kesejahteraan bersama. Ya, satu lagi. Kira-kira apa? Bagaimana? Untuk jawaban yang kedua, implementasi sila pertama Pancasila dalam pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti yang dilakukan di sekolah kita pembiasaan salat duha dan kultum setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis mengadakan kegiatan doa bersama. Oh, itu dia adalah sila pertama melakukan. Kalau dari konteks sila pertama itu berarti kan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok. Untuk sekian, terima kasih. Ya, oke ya, tadi kelompok terakhir adalah kelompok 5. Nah, dari kelompok 5 tadi kita sudah ada semua setiap kelompok sudah berdiskusi dan melakukan penganalisisan dari setiap gambar yang sudah diberikan setiap kasusnya. Nah, kita akan kasih dulu, kita akan ambil kesimpulan dari kegiatan ini dari materi yang hari ini. Pertama, setelah kalian mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kesan kalian setelah mempelajari materi ini? Kira-kira mau bagaimana nih? Mau bagaimana? Untuk kehidupan kita sehari-hari ini kita bagaimana nih? Setelah kamu tahu lebih disiplin, mau lebih menerapkannya ya. Tuh. Lalu apa pengalaman belajar yang kalian peroleh dari materi ini? Diskusi kelompoknya, bekerja samanya, berkolaborasinya ya. Lanjut, materi yang paling kalian kuasai nih dari nilai Pancasila ini kira-kira sekarang udah menguasai apa? Nilai Pancasila ya. Apa rencana tindak lanjutnya nih tentang pemahaman yang sudah kamu tahu nih sekarang? Diterapkan ya, diterapkan. Kesulitan nggak dalam mempelajari materi ini? Sulit, agak sulit ya. Karena sulitnya itu kita harus menerapkan kan ya dalam kehidupan. Oke, bagus. Lumayan karena setiap materi pasti ada tantangan untuk bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke.
setelah kita menarik kesimpulan, saya pengen tahu sejauh mana Anda menguasai materi hari ini. Ada post test dari saya. Oke, ya. Ini kan ada tugas, ada latihannya. Silakan diisi sesuai dengan yang sudah Anda dapatkan hari ini. Ya, sudah didapatkan hari ini. Kira-kira apa? Diisi aja lah. Dikasih waktunya 5 menit ya, cukup ya? 5 menit ya. Cukup waktunya habis ya. Silakan post testnya dan LKPD-nya dikumpulkan setiap kelompok. Kita sudahi pertemuan hari ini. Dua. Kelompok ya. Kelompok 5 ya. Kelompok 4 ya. Oke, nanti dari tugas post test dan pretestnya nanti akan saya nilai. Saya pengen tahu sejauh mana Anda sudah memahami. Untuk minggu depan, silakan baca lihat dari buku paket halaman 47. Coba lihat buku paketnya halaman 47. Masih di bab Pancasila, tapi subbabnya kami kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Minggu depan kita akan bahas. Nanti di rumah dibaca-baca dulu. Jadi ada wawasan tentang materi tersebut. Jadi nggak terlalu lengkap. Silakan cari literasinya, boleh dari buku paket, boleh dari internet. Ya, cukup ya? Jelas hari ini? Jelas Pak. Bisa diterima materi hari ini? Bisa. Oke, ya, oke siap. Silakan beres-beres dimasukkan bukunya. Kita pulang. Kedua kelas, ya bias. Disiapkan untuk pulang. Ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Yang piket tetap piket ya. Ada tugas piketnya untuk hari ini ya. Jangan sampai kelasnya kotor lagi pada saat kita mau pelajaran hari besok. Ya silakan. Terima kasih. Silakan pulang.